semua, kembali lagi nih di channelnya Ngopi Beneran Eman Ngajarin Koba. Nah, di episode kali ini kita kedatangan salah satu guru spesial yang terbest yang ada di Eman Ngajarin Koba, yakni Bapak Januarianto Saputra. Ya, sebelumnya di sini saya Ahmad Tohir Fadil sebagai moderator episode kali ini akan memandu acara kita untuk beberapa menit ke depan. Nah, boleh nih Pak izin sebelumnya coba ceritain tentang sedikit pengalaman teman Bapak dan kesibukannya sekarang itu apa sih Pak? Oke, sebelumnya terima kasih banyak Tohir ya dalam kegiatan hari ini yaitu Ngopi Beneran di Emal Ngajarin Koba edisi ketiga ya kayaknya ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya yaitu Bapak Januarianto Saputra, tepatnya biasanya dipanggil Pak Putra kayak gitu. Di sini di Emal Ngajarin Koba diamanahkan sebagai salah satu guru mata pelajaran yaitu fisika. Jadi di Emal Ngajarin Koba ngajarinnya fisika kayak gitu. Nah, untuk sendiri kesibukan mungkin selain sebagai seorang guru di Emal Ngajarin Koba juga sebagai organisator lah bahasanya kayak gitu, ikut organisasi-organisasi baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu terkait dengan kesibukan Bapak. Oke, jadi Bapak ini sering banget Pak Putra ya kalau dia. Betul, sering. Dan juga Bapak ini diamanahin sebagai guru mengampu mata pelajaran fisika ya Pak? Betul sekali, mata pelajaran fisika. Nah, sebenarnya nih Tohir mau nanya nih Pak. Iya. Sekarang sih kemajuan teknologi itu udah amat sangat berkembang pesat ya Pak. Betul. Nah, ada nggak sih kiranya tuh pengaruh dari fisika ini yang ada hubungannya itu tentang kemajuan teknologi saat ini tuh? Betul banget. Ya, kalau misalnya kita lihat ya akhirnya untuk perkembangan zaman sekarang ini sendiri, untuk teknologi itu udah sangat-sangat maju. Bahkan mungkin kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kayaknya perkembangan teknologi itu udah berkembang jauh banget. Seperti contoh misalnya kayak zaman dulu mungkin orang kalau mau nelpon harus pergi ke bahasanya tuh wartel, yaitu warung telepon kayak gitu. Tapi kalau sekarang wartel kayaknya udah nggak ada lagi karena setiap orang kayaknya udah punya HP ya kayak gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang SD, TK bahkan udah punya gawai kayak gitu. Makanya istilahnya di sini teknologi udah berkembang pesat kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya ada nggak sih kaitan antara fisika dengan teknologi? Tentu saja ada. Gitu. Kenapa dibilang tentu saja ada? Di dalam dunia fisika itu sendiri ada banyak pembelajaran ataupun pelajaran yang berkaitan dengan teknologi juga. Salah satunya yaitu di bidang elektronika instrumentasi. Jadi di bagian dari elektronika instrumentasi, jadi ada nih terakhir mata kuliah atau mata apa ya bahasanya jurusan kayak gitu di kampus Bapak itu ada yang namanya elektronika instrumentasi. Jadi dia nanti membahas terkait dengan elektronik ataupun instrumen-instrumen yang berkaitan dengan kelistrikan, tapi dia dibahas juga mungkin seiring dengan perkembangan zaman. Dan ini ada juga beberapa contoh misalnya kayak untuk misalnya sensor-sensor kayak gitu. Misalnya kayak motor lah. Motor zaman dulu mungkin belum ada yang namanya motor FI. Kan dulu kan namanya motor karbu gitu ya. Sekarang udah ada yang namanya motor FI kayak gitu. Motor yang istilahnya menggunakan injeksi gitu. Nah, di injeksi ini sendiri salah satu contohnya yaitu misalnya kayak contoh ada yang namanya back angle. Di dalam sepeda motor tuh ada namanya back angle. Back angle ini biasanya ada di motor-motor biasanya motor balap. Motor balap itu biasanya kalau misalnya dia miring, habis itu kalau misalnya motornya miring di beberapa derajat, nanti motornya mesinnya langsung otomatis mati. Itu udah ketentuan dari sensor yang ditentukan. Karena memang dalam proses pengaturan mesin ataupun apa bukan motor kita pada umumnya kalau misalnya udah miring kayak gitu, motor otomatis bakal mati. Itu namanya sensor back angle. Jadi nanti sesuai dengan kemiringan otomatis dia bakal mati motornya. Nah, kalau misalnya dikaitin sama pelajaran fisika lainnya tentu saja banyak banget kayak gitu perkembangan teknologi yang ada kaitannya dengan fisika kayak gitu. Seperti itu. Kalau dari Bapak sebelumnya nih Tohir tuh pernah dengar katanya kalau misalnya pesawat mau terbang itu katanya itu ada hubungannya dengan fisika ya? Betul banget kayak gitu. Tapi Tohir tuh dengar dari orang itu sebenarnya tuh fisika tuh nggak bisa buat pesawat itu tuh Bang. Katanya tuh ada bantuan dari jin gitu loh. Itu memang ada zaman dulu kayaknya di zaman dulu tuh banyak informasi tentang katanya pesawat terbang tuh bisa terbang karena ada bantuan jin. Tapi kenyataannya enggak. Semua itu ada penerapan hukum fisikanya. Gitu. Kalau misalnya secara umum penerapan hukum fisikanya sendiri itu ada yang namanya gaya angkat pesawat. Nah, gaya angkat pesawat. Kalau misalnya yang pernah naik pesawat itu ada ketika pesawat itu
mau naik kayak gitu, ketika mau lepas landas kayak gitu. Nah itu ada beberapa bagian, kalau misalnya kita lihat itu di bagian sayap itu nanti akan dibuat dia mulai turun ke bawah kayak gitu. Itu untuk membuat gayanya itu turun kayak gitu. Nah, ketika memang pesawatnya mau turun, nanti ada istilahnya bagian belakang nanti yang agak naik ini. Kalau kita duduk di samping kanan kiri dekat daerah sayap pesawat, itu nanti bakal kelihatan bahwa ada bagian yang dikeluarkan untuk menahan bahasanya biar gayanya tidak terlalu besar ketika mau turun. Nah itu memang ada prinsip fisikanya kayak gitu, dan itu sendiri ada pelajarannya tentang gaya angkat pesawat kayak gitu. Nah itu memang ada ilmunya, bukan masalah jin yang mengangkat angkat si pesawat gitu, nggak ada sejarahnya jin ngangkat pesawat. Cuma memang kalau ditanya kaitannya ya kuasa Allah kayak gitu, karena memang segala sesuatu kan yang berjalan di muka bumi ini sendiri semua kehendaknya dari kehendak yang maha kuasa gitu kan ya. Nah kalau misalnya kita tanya lagi terkait dengan pesawat bisa terbang, selain dari posisi yang bapak ceritain di sayap tadi, ada lain kayak gitu, ada yang lainnya ya, mesin kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada mesin, kira-kira pesawat bakal terbang ya nggak mungkin lagi gitu kan. Makanya ada bantuan mesin juga, istilahnya pesawat bisa terbang gitu. Bahkan kalau misalnya ada kejadian, misalnya kayak contoh ada mesin yang terbakar di belakang, itu kan ada yang terjadi kecelakaan. Sering banget kan nonton film-film yang berkaitan dengan pesawat kecelakaan atau pesawat yang istilahnya mengalami kebakaran di belakangnya, kemudian itu juga mengalami jatuh kayak gitu dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya dikaitkan memang ada fisikanya kayak gitu. Seperti itu. Kalau dikaitkan dengan itu memang nggak ada. Nggak ada sama sekali. Baru kali istilahnya baru itu zaman dulu banget kayaknya Hir ya. Zaman bapak-bapak masih kecil kayak gitu, ada yang bilang kayak gitu, katanya pesawat yang angkatnya jin kayak gitu, nggak ada. Itu cuma bahasanya tuh orang zaman dulu kan mungkin belum mengerti banyak kayak gitu. Mungkin sekarang teknologi udah berkembang, jadi orang udah wawasannya luas dan buka Google aja sekarang udah banyak kayak gitu informasi-informasi yang ada kayak gitu. Seperti itu. Ngomong-ngomong tentang perkembangan zaman nih Pak, nah sebenarnya tuh ada nggak sih kayak contoh gitu kayak hubungan antara fisika dan juga teknologi ini yang kita alami di kehidupan sehari-hari namun kita tuh nggak sadar gitu Pak? Kalau misalnya ada nggak sih sebenarnya perkembangan teknologi atau fisika yang kayaknya ada kaitannya sama kehidupan kita ya? Kalau misalnya ditanya itu ya jawabnya banyak banget gitu. Kayak contoh misalnya orang zaman dulu kan misalnya kalau misalnya menentukan arah kiblat gitu. Arah kiblat kan dulu pakai ilmu falak namanya ya. Ilmu falak itu kan kalau misalnya kita mempelajari, kalau bapak dulu kuliah itu ada mata kuliah namanya ilmu falak. Ilmu falak itu kita benar-benar dari mengukur pakai bahasanya tuh ada alatnya, nanti dia kita lihat kemiringannya apa segala macam, nanti dihitung ada persamaan-persamaan yang di dalam ilmu falak, nanti kita dapat bentuk atau sudut dari sebuah kiblat di daerah itu. Bapak pernah praktek dulu di masjid bapak, di masjid kampus bapak yaitu Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi di UIN kita langsung praktek untuk mengukur arah kiblat, dan waktu itu kita mengukur arah kiblat masjidnya kita sendiri, dan alhamdulillah arah kiblatnya sesuai dengan apa yang sudah diukur melalui bahasanya tuh jam matahari lah kayak gitu bahasanya. Nah kemudian kalau misalnya kita lihat perkembangan zaman sekarang udah nggak perlu lagi mengukur kayak gitu-gitu, udah langsung pakai HP, HP-nya diletakin di daerah yang datar, nanti HP-nya bisa menunjukkan arah kiblatnya di mana. Itu contoh yang sangat-sangat dekat dengan kita, terutama kita umat muslim kayak gitu. Umat muslim kan istilahnya perlu banget nih arah sholat segala macam. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat lagi contohnya di ilmu falak lagi, itu ada yang namanya jam matahari gitu. Kita biasanya kan kalau misalnya ngelihat mau jam berapa sekarang, kalau zaman dulu banget itu ngelihatnya yaitu berdiri di tengah matahari. Kira-kira kalau misalnya ngelihat bayangannya di arah mana, disitulah pukul atau jam di waktu itu gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak banget teknologi yang ngasih informasi tentang jam sholat gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat akhirnya untuk aplikasi-aplikasi sholat atau aplikasi-aplikasi pengingat itu udah banyak banget dan udah berseliweran di mana-mana, dan otomatis ini bisa memberikan edukasi bagi orang banyak gitu, tentang terutama kita sebagai umat muslim. Tapi kalau dilihat lagi untuk bahasanya tuh perkembangan zaman yang lainnya yang dekat dengan kita sebenarnya kita nggak sadar ya banyak banget kayak gitu. Banyak banget. Kalau misalnya zaman dulu mungkin kita kalau mau kemana-mana kayak gitu kan harus naik motor, kemudian beli makanan harus pakai motor dulu tempat makanannya, kemudian kalau misalnya kita mau belanja ya harus ke tokonya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat teknologi sekarang itu semua sudah sangat-sangat praktis
Bahkan kita dulu belanja harus ke toko, sekarang kita bahkan di rumah pegang HP doang, habis itu klik 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 klik, barangnya udah ada di rumah, datang nih gitu. Duitnya tinggal pakai e-money, kayak gitu, tinggal transfer, tinggal apa segala macam, nggak perlu repot-repot ngambil uang, tidak perlu ngasih uang, tinggal transfer aja, barang masuk udah dibayar, ya tinggal kita masak di rumah. Gitu. Zaman sekarang istilahnya banyak banget yang keseharian kita sudah bahasanya tuh apa ya, tanpa sadar kita sebenarnya diberikan kemudahan dengan teknologi. Kayak gitu. Seperti itu. Ingat-ingat tentang ilmu falak, jadi pengen belajar bikin ya Kak. Iya betul, kalau ilmu falak. Bapak dulu sempat ada pelajaran ilmu falak tuh karena waktu itu di kuliahan. Jadi ada di kuliahan tuh ada mata kuliah. Jadi kita kalau kuliah tuh Tohiriyah ada yang namanya mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Yang wajib tuh harus kita ambil. Kalau nggak kita ambil, kita nggak bisa lulus. Tapi kalau mata kuliah pilihan tuh adalah mata kuliah yang bebas mau milih atau enggak. Tapi ada batasannya. Kayak contoh 12 mata kuliah. Kita bebas mau pilih berapa, bebas mau pilih mata kuliah apa. Disediain nanti 50 mata kuliah pilihan, nanti bebas memilih 12. Waktu itu Bapak milih ilmu falak, karena Bapak kenapa? Bapak penasaran banget kayak gitu. Bapak kan bukan dari background yang agamis kayak gitu, bukan dari pesantren, bukan dari sekolah madrasah, bukan dari basicnya tentang keagamaan, tapi sekolah umum lah kayak gitu. Habis itu Bapak lihat ada mata kuliah namanya ilmu falak, karena zaman dulu falak itu setan. Ada di The Conjuring itu setan namanya falak kan gitu. Nah jadi waktu itu Bapak penasaran nih gitu, emang ini ilmu apa sih? Akhirnya Bapak sempat googling, oh ternyata ilmu falak itu berkaitan dengan rasi bintang, tentang penghitungan waktu sholat, kemudian jam, kemudian kiblat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keislaman. Oh kata Bapak, lumayan tertarik nih Bapak, karena kebetulan Bapak di SMA ikut olimpiade astronomi, jadi bahas tentang bumi antariksa yang di luar kayak gitu. Makanya jadi tertarik, lumayan familiar dengan yang namanya ilmu falak kayak gitu. Yang bintang-bintang gitu. Betul, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini ada satu pertanyaan yang dari dulu tuh Tohir mau ingin banget gitu ditanya, tapi nggak tahu mau nanya ke siapa. Nah, sekarang kan teknologi itu udah berkembang pesat ya kan. Nah, itu tuh sebenarnya tuh bisa membuat kita jadi lebih berlebih lagi atau bisa membuat kita jadi lalai gitu atau malas, dan cara penanganannya itu gimana gitu. Kalau misalnya kita dibilang apakah teknologi yang berkembang sekarang itu bisa memberikan kita jadi produktif atau kita jadi lalai, itu sebenarnya sudut pandang yang sangat-sangat tidak bisa kita ukur secara orang luar. Jadi yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Gitu. Makanya sudut pandangnya yaitu ya kalau misalnya dia bisa berdampak baik, ya sesuai dengan orangnya. Kalau orangnya bisa memanfaatkan ke arah yang positif, dalam arti kata bahwa dia tahu bahwa ini bermanfaat bagi dia dan itu banyak pahala ataupun banyak bernilai ibadahnya, ya diambil. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu dan tidak mau tahu tentang bahwa ini kayaknya banyak mudaratnya, kayak gitu. Nah, contoh ya akhirnya misal kayak contoh, kita diberikan kemudahan dengan yang namanya Google. Google itu sendiri kan istilahnya banyak memberikan kemudahan. Kita mau nyari informasi, kita mau nyari sesuatu sekarang menjadi mudah. Bahkan ada yang lebih mudah lagi. Sekarang ada yang namanya artificial intelligence atau AI bahasanya. AI itu udah berkembang sangat pesat banget sekarang kayak gitu. Kayak misalnya ChatGPT, Copilot, kemudian Gemini kayak gitu dan lain sebagainya. Itu istilahnya bisa kayak gitu, berkembang sangat pesat kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik kayak gitu, otomatis di sini kayak kita bergantung dengan mereka. Tapi kalau Bapak sendiri tipsnya ya biar kita tidak terlalu bergantung ataupun apa, Bapak lebih menganggap adalah teknologi adalah teman diskusi. Teknologi adalah tempat untuk berbagi. Contoh misalnya kayak tadi Bapak bilang ChatGPT, Gemini, habis itu Copilot kayak gitu. Nah, ini adalah tempat untuk diskusi. Jadi ketika Bapak butuh ide, Bapak butuh saran dan masukan, Bapak bertanya dengan mereka. Nah, ketika ada sesuatu yang kurang pas bagi Bapak atau sesuatu yang ini kayaknya agak nyeleweng deh kayak gitu. Nah, Bapak bakal bertanya lagi, apakah ini benar kayak gitu. Bertanya lagi seperti layaknya ngobrol dengan seseorang yang istilahnya mereka memberikan informasi, Bapak menanggapi kayak gitu. Habis itu dia lagi menanggapi kayak gitu. Seperti itulah harusnya timbal balik antara teknologi sekarang kayak gitu. Apakah ini bisa membuat lalai? Sangat bisa. Sangat-sangat bisa kayak gitu. Tipsnya yaitu kita harus tahu mana prioritasnya kayak gitu. Kalau prioritas kita mau ibadah ya ibadah kayak gitu. Prioritas kita mau nggak ibadah ya tanggung sendiri resikonya kayak gitu.
Tapi kalau kita sendiri sebagai umat muslim, kita tahu bahwa mana yang kewajiban bagi kita, mana yang tidak jadi kewajiban bagi kita. Contoh seperti sholat 5 waktu kayak gitu. Sholat 5 waktu itu kan ya wajib kayak gitu, itu jadi dasarnya. Kalau misalnya kita nggak sholat 5 waktu ya gimana kayak gitu. Kalau bahasanya tuh kalau misalnya kita di rumah, sholat itu jadi fondasinya. Kalau fondasinya aja nggak kuat kayak gitu, ya rumah kayak gimana? Roboh. Mau sebagus atap apapun, mau misalnya kayak mau zikirnya bagus, mau istilahnya mau sedekahnya bagus kayak gitu, tapi sholat 5 waktunya nggak bagus, mungkin kan kalau dibilang ya rumahnya bakal roboh kayak gitu. Makanya ketika memang rumahnya roboh kayak gitu ya otomatis nggak bisa kayak gitu ditinggalin kayak gitu. Nah, makanya sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalin kayak gitu. Banyak anak zaman sekarang yang sholat 5 waktu itu kayak istilahnya main game, lupa kayak gitu. Game kan jadi teknologi juga kan. Misalnya kita bisa dapat hiburan, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan orang yang di luar kayak gitu. Tapi kenyataannya itu juga bisa melalaikan. Jadi kita lupa akan sholat. Kemudian kayak misalnya nonton film, kemudian musik kayak gitu. Itu juga bisa melalaikan. Kenapa bisa melalaikan? Ya kalau kita nonton film sampai lupa waktu sholat, kemudian kalau kita dengerin musik kalau kita sampai lupa waktu sholat, ya otomatis ya sholat tersebut ya dilalaikan kan, otomatis ya berarti teknologi yang hadir di kita itu malah jadi melalaikan kita untuk melakukan ibadah kita gitu. Tapi kalau misalnya kita tipsnya tadi kayak tadi ya tahu prioritasnya mana. Yang pertama harus tahu prioritasnya mana gitu. Kalau kita sebagai umat muslim ya harusnya ya mengutamakan terkait dengan ibadah kita, kayak kita sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan kayak gitu. Kemudian kalau misalnya tips berikutnya yaitu kita harus banyak-banyak bergaul sama lingkungan yang baik gitu. Karena jujur aja lingkungan bisa mempengaruhi kita akan menjadi apa ke depannya. Karena Bapak pernah dengar tentang kita berteman dengan minyak wangi, penjual minyak wangi, maka kita akan bau wangi. Kemudian kalau kita berteman dengan orang yang penjual minyak tanah, kita bawa minyak tanah. Tapi Bapak sebenarnya nggak setuju dengan pernyataan itu. Tapi Bapak berpikir bahwa kita berteman dengan siapa saja, itu boleh. Asalkan kita tahu batasannya. Jadi misalnya kayak contoh teman kita nih, si A. Oh ternyata teman kita si A ini lalai sholat segala macem kayak gitu. Kita udah tahu dia lalai sholat, nggak mungkin kita ngikutin. Otomatis kita tahu batasan bahwa oh ketika dia lalai sholat ya aku sholat kayak gitu. Nah ketika teman aku lalai sholat ya aku ingetin dia untuk coba sholat. Tapi kalau misalnya ketika aku ingetin tapi dia nggak mau sholat, ya itu berarti keputusannya dari tangan dia kayak gitu. Tapi secara nggak langsung istilahnya kalau misalnya masalah teknologi ini sendiri banyak sih gitu, menjadi bumerangnya buat kita, bisa jadi senjata yang baik, bisa jadi senjata yang buruk untuk terkait dengan yang namanya keimanan kita sebagai seorang muslim kayak gitu. Seperti itu sih kalau tips dari Bapak. Waduh, jadi teknologi ini bisa jadi bumerang bagi kita tuh tergantung cara kita gimana menggunakannya gitu ya. Mau menggunakan untuk ke arah yang baik atau gimana itu pasti sangat dianjurkan gitu. Tapi kalau misalnya ke arah sebaliknya itu kayak gimana ya, mending ditinggalin gitu. Kurang-kurangin. Nah Pak, sebenarnya tuh masih banyak nih yang mau kita ya, cuman kita udah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup podcast kita pada siang hari ini, boleh nih Pak kasih pesan kepada teman-teman ngopi semua yang di rumah tentang kayak gunain pakailah untuk teknologi. Oke. Sebenarnya kalau misalnya teknologi itu akhirnya itu seperti pisau. Pisau itu bisa bermanfaat dan bisa juga membuat jahat. Pisau itu bisa memberikan manfaat ketika memang digunakan pada orang yang tepat. Contoh, pisau itu bisa bermanfaat ketika dijadikan senjata untuk orang penjual ayam, untuk motong ayam. Dan ayam tersebut akan dibagikan atau dijualkan kepada orang dan orang akan mendapatkan manfaat dari ayam tersebut. Tapi pisau ini akan tidak bermanfaat bagi orang yang hobi membunuh. Otomatis pisau ini sendiri bakal jadi bahasanya itu hal yang buruk. Padahal sama-sama pisau. Nah, begitu juga dengan teknologi. Teknologi ini sendiri itu bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Jadi untuk kita semua, para penonton ngopi ini sendiri lebih bisa bijak dalam yang namanya menggunakan teknologi ini sendiri. Jadi mana yang baik untuk kita ambil, mana yang buruk buat kita jangan diambil. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa ada bahasa yang seperti ini kayak Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum tersebut tidak mau berubah. Jadi bahasanya ya kalau misalnya teknologi itu ya seperti itu terus kayak gitu. Tapi
yang memanfaatnya kan siapa kan ya. Tapi kalau misalnya kita yang nggak mau kayak misalnya, wah aku nggak mau lah manfaatin teknologi ke arah yang baik kayak gitu. Tapi kita udah nasehatin kayak gitu, itu kan sama aja nggak guna kayak gitu. Jadi otomatis kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Tapi Bapak di sini menyarankan dan Bapak juga sama-sama belajar. Bapak juga jelas masih sangat-sangat apa ya bahasanya tuh masih belajar lah di bidang keagamaan, karena memang masuk ke pesantren ini sendiri adalah satu langkah yang menurut Bapak kayak luar biasa. Kenapa Bapak bilang luar biasa? Banyak memberikan dampak baik bagi Bapak. Kenapa? Misalnya dari mulai Bapak sholat 5 waktu, kemudian bergaul dengan lingkungan yang istilahnya ada yang namanya kenal sama wazifah, kenal yang namanya ada bahasanya tuh ada zikir, ada kemudian ada toriko segala macam, itu bisa tahu kayak gitu. Sebelumnya kalau misalnya Bapak nggak masuk pesantren, di ngajar di pesantren ini mungkin Bapak nggak akan ngerti kayak gitu tentang itu. Jadi makanya untuk semuanya kayak gitu lebih kepada ya diberi pagar terhadap diri kita terkait dengan teknologi gitu. Mungkin terakhir ada tambahan bagi Bapak juga, kalau misalnya mau belajar teknologi dan juga belajar tentang keagamaan, mungkin boleh bisa gabung sama di MA Muhajirin Qoba dan juga untuk daftar kayak gitu, karena kita lagi buka juga ya tadi pendaftaran untuk santri di MA Muhajirin Qoba. Jadi kalau misalnya mau gabung di sini, kita dua sisi itu belajar, dari mulai keagamaan maupun di hal yang terkait dengan kehidupan kita, itu juga kita pelajari. Jadi untuk itu ini seimbang kayak gitu. Jadi untuk berkembang insya Allah akan menjadi berkah buat kita semua. Seperti itu paling dari Bapak. Iya, sangat memotivasi sekali. Amin. Dan juga ada sedikit tambahan untuk promosi gitu ya. Harus itu ya. Ya mungkin cukup sekian episode ngopi beneran kita hari ini. Saya Ahmad Tauhidin Fatin sebagai moderator kita pada siang hari ini. Jika ada salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.